Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi penting dalam konsep dasar IPS sekolah dasar, yaitu mengenai sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sosial di Indonesia. Materi ini disusun oleh saya, Hasmia dari PGSDC dengan NIM H0525028 dari Universitas Sulawesi Barat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang dibimbing oleh Ibu Tuti Alawiyah SPD MPD. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita pahami kembali apa itu IPS. Ilmu pengetahuan sosial adalah mata pelajaran yang mengintegrasikan, menggabungkan berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Tujuannya adalah membentuk warga negara yang memahami realitas sosial, budaya, dan lingkungan di sekitarnya. Sejarah formal IPS di Indonesia dimulai pada era kurikulum 1975. Inilah fase rintisan di mana istilah IPS pertama kali muncul dalam sistem pendidikan kita. IPS lahir sebagai upaya untuk mengatasi kelemahan pengajaran ilmu sosial yang terlalu berorientasi pada disiplin ilmu secara terpisah dan bersifat hafalan. Pada kurikulum 1975, IPS di tingkat sekolah dasar diperkenalkan dengan pendekatan terpadu atau integrat. Konsep terpadu berarti materi dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti sejarah dan geografi tidak diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri, melainkan disajikan secara utuh dan saling berhubungan. Tujuannya agar materi lebih mudah dipahami oleh siswa sekolah dasar yang cara berpikirnya masih bersifat holistik. Di era kurikulum 1984 dan 1994, meskipun ada penyempurnaan, IPS di sekolah dasar tetap konsisten menggunakan pendekatan terpadu. Ini menegaskan peran IPS sebagai mata pelajaran yang berfungsi untuk mendidik kewarganegaraan, bukan untuk mencetak ahli ilmu sosial. Fokusnya adalah pada nilai-nilai dan pembentukan karakter siswa dengan materi yang disederhanakan dan disesuaikan dengan perkembangan psikologi anak. Memasuki tahun 2000-an, baik melalui kurikulum berbasis kompetensi atau biasa disingkat dengan KBK maupun kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, IPS di sekolah dasar kembali ditekankan pada pencapaian kompetensi. Namun, secara struktur, IPS di sekolah dasar disajikan dalam bentuk tematik terpadu, di mana IPS disatukan dengan mata pelajaran lain di bawah satu tema. Dalam kurikulum 2013, IPS di sekolah dasar kembali ditegaskan sebagai mata pelajaran tematik terpadu. Artinya, konsep-konsep sejarah, geografi, dan ekonomi di sekolah dasar dipelajari bersama-sama dalam tema-tema tertentu. Penekanan utama pada pendekatan saintifik dan integrasi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dengan pendekatan ini, siswa sekolah dasar diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang utuh tentang lingkungan sosialnya. Perkembangan paling mutakhir ada pada kurikulum merdeka. Di tingkat sekolah dasar terjadi perubahan nama dan konsep. IPS tidak lagi berdiri sendiri, melainkan berintegrasi dengan ilmu pengetahuan alam, menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS. Tujuannya adalah menghilangkan sekat-sekat ilmu dan mendorong siswa sekolah dasar berpikir secara utuh tentang lingkungan fisik dan sosial mereka. Fokus utama pembelajaran adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sangat menekankan pada pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek. Saat ini, perkembangan IPS menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi era digital dan isu-isu global. Arah masa depan pembelajaran IPS harus mencakup penguatan literasi digital, penanaman pendidikan karakter, dan kemampuan siswa mengaitkan isu-isu lokal dengan konteks global.
Itu tadi pemaparan singkat mengenai perjalanan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan sosial di Indonesia dari konsep terpadu tahun 1975 hingga konsep IPAS di kurikulum Merdeka saat ini. Semoga materi ini mudah dipahami dan memberikan wawasan yang bermanfaat, khususnya bagi kita sebagai calon pendidik sekolah dasar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.